Yo yo yo, spoiled boys and girls dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mencoba merangkum film animasi ringan berjudul Monster House 2006. Film ini mengisahkan tentang petualangan seorang anak bernama DJ beserta teman-temannya dalam menghadapi sebuah rumah monster. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah nonton, ada juga yang belum. Bagi yang belum, saya peringatkan ini adalah full spoiler content. Udah siap? Kalau udah, langsung kita mulai aja ya. Oh ya, jangan lupa share, like, and subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate kayak gini lagi ya. Check it out. Orang tua dari DJ yang berusia 12 tahun pergi melakukan tugas akhir pekan, meninggalkannya dalam perawatan pengasuh bernama Z. DJ telah memata-matai tetangganya yang sudah tua, Tuan Nevercracker, yang membuat takut anak-anak dan menyita semua benda mereka yang jatuh di halaman depan rumahnya. Setelah sahabat DJ bernama Chowder kehilangan bola basketnya di halaman rumput Nevercracker, DJ tertangkap saat mencoba untuk mengambilnya. Dan Nevercracker yang marah menderita serangan jantung karena terlalu memaksakan diri dan akhirnya dibawa pergi dengan ambulans. Saat itu DJ mengira bahwa Nevercracker sudah mati. Malam itu, DJ mendapat panggilan telepon dari rumah Nevercracker tanpa ada orang di dalam sana. Lalu DJ menguping pacar Z yang bernama Bones dan memberitahukan Z tentang layang-layang yang pernah jatuh di halaman Nevercracker ketika dia berusia 10 tahun. Saat itu dia melihat Nevercracker sedang berbicara dan menciumi rumahnya. Lalu dia menyimpulkan bahwa Nevercracker memakan mendiang istrinya. Setelah diusir oleh Z, Bones melihat layang-layang miliknya yang hilang di pintu depan rumah Nevercracker. Tetapi tiba-tiba setelah Bones mendekatinya, dia dimakan oleh rumah saat mencoba mengambilnya. DJ bertemu dengan Chowder dan keduanya menyelidiki rumah tersebut. Mereka kabur ketakutan ketika rumah menjadi hidup dan menyerang mereka. Keesokan paginya, seorang siswi bernama Jenny Bennett menjual permen Halloween dan pergi ke rumah Nevercracker. DJ dan Chowder bergegas menyelamatkannya sebelum dia dimakan. Jenny segera memanggil petugas polisi bernama Landers dan Lister yang sayangnya tidak mempercayai ketiganya karena rumah tidak aktif ketika orang dewasa hadir. DJ, Chowder, dan Jenny kemudian berkonsultasi dengan pemain video game lokal bernama Reginald Skolinski yang konon adalah ahli supernatural. Mereka belajar darinya bahwa rumah itu adalah monster langka yang diciptakan ketika jiwa manusia menyatu dengan bangunan buatan manusia dan hanya dapat dibunuh dengan cara menghancurkan jantungnya. Menyimpulkan jantung rumah tersebut adalah tungku, ketiganya membuat dan membawa boneka dummy berisi obat flu yang diambil dari apotek ke rumahnya. Sebelum boneka itu sampai di rumah, Landers dan Lister kembali menggagalkan rencana mereka dan menangkap mereka setelah Landers menemukan obat yang dicuri di dalam boneka tersebut. Rumah itu memakan 2 petugas dan mobil polisi mereka di mana DJ, Chowder, dan Jenny berada. Rumah pun akhirnya tertidur. Ketiganya mulai menjelajahi seisi rumah untuk mencari jantung rumah itu. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan mainan yang terakumulasi dari halaman rumput Nevercracker serta pintu yang terbuka ke kuil yang berisi tubuh mendiang istri Nevercracker bernama Constance yang dibungkus oleh semen. Rumah menjadi sadar akan kehadiran mereka dan menyerang mereka, meskipun mereka memaksanya untuk memuntahkan anak-anak di luar dengan meraih uvulanya. Uvula adalah kantung yang berada di bagian dalam setiap mulut manusia. Nevercracker yang ternyata belum mati kembali hidup-hidup dan mengungkapkan bahwa rumah itu bergabung dengan roh Constance. Alih-alih memakannya, dia telah memberinya saat-saat paling bahagia dalam hidup Constance. Sebagai seorang pemuda, ia bertemu Constance, yang kemudian menjadi anggota pertunjukan sirkus aneh, dan jatuh cinta padanya meskipun dia obesitas dan menyelamatkannya dari sirkus. Suatu Halloween, ketika anak-anak menyiksanya karena ukurannya, Constance mencoba mengusir mereka tetapi kehilangan pijakan dan jatuh.
lalu mati di ruang bawah tanah yang belum selesai. Nutcracker akhirnya menyelesaikan membangun rumah itu dan tahu bahwa itulah yang Constance inginkan. Sadar bahwa roh Constance membuat rumah menjadi hidup, dia mengusir semua anak-anak, terutama saat Halloween, untuk melindungi mereka. DJ meyakinkan Nutcracker untuk merelakan Constance. Mendengar hal itu, rumah menjadi sangat marah dan melepaskan diri dari fondasinya, lalu mengejar mereka. DJ mempunyai ide untuk mengarahkan rumah ke lokasi konstruksi. Nutcracker menyadari masalah yang disebabkan Constance dan mencoba meledakkan rumah itu dengan dinamit. Tetapi rumah itu menyerangnya. Saat Chowder berusaha melawan rumah dengan sebuah ekskavator, DJ dan Jenny naik ke puncak derek dan DJ melempar dinamit yang diberikan kepadanya oleh Nutcracker ke dalam cerobong asap rumah dan menyebabkan rumah itu meledak dan melepaskan awak Constance yang menari singkat dengan Nutcracker sebelum akhirnya dia naik ke alam baka. DJ meminta maaf kepada Nutcracker atas hancurnya rumah tersebut. Tetapi Nutcracker justru berterima kasih kepada ketiganya karena telah membebaskan dia dan istrinya dari perangkap selama 45 tahun. Malamnya, anak-anak dengan kostum Halloween berbaris di lokasi rumah tempat Nutcracker, DJ, Chowder, dan Jenny untuk mengembalikan mainan-mainan mereka yang pernah diambil. Setelah ibu Jenny menjemputnya dan orang tua DJ kembali, Chowder dan DJ melakukan trick or treat yang sebelumnya mereka rasa terlalu tua. Semua yang pernah dimakan oleh rumah itu pun muncul kembali dari ruang bawah tanah. Dan film pun selesai. Gimana nih filmnya? Menurut saya, film animasi horor ringan yang lumayan cocok untuk anak-anak karena nuansanya sangat mengingatkan saya kepada novel Goosebumps era 90-an. Perlu saya ingatkan, rangkuman film seperti ini tidak bisa menangkap seluruh esensi dan emosi dari film tersebut. Jadi, saya sangat sarankan untuk menonton film aslinya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate kayak gini lagi ya. As always, thank you very much and peace out.